spine, yaitu tulang punggung. Karena itu saya ajak kemari untuk berbicara tentang kelainan tulang punggung pada lansia. Kita ini audiensnya umumnya lansia-lansia, Dr. Herman. Monggo, ya. Dr. Herman, silakan. Bentar, ya. Si Siani udah ngasih itunya ada ya? Apa namanya? PowerPoint-nya. Oh, sudah ada di saya, siap ditampilkan, dokter. Ya. Nah, jadi hari pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya, dokter. Bapak-bapak, ibu-ibu semua. Pagi ini kita akan membahas tentang nyeri punggung bawah. Jadi punggung bawah ini kenapa saya bawakan sesuai dengan permintaannya Dr. Usman, karena dari semua keluhan tentang tulang belakang itu paling banyak adalah nyeri punggung bawah ini. Jadi umumnya bilangnya sakit pinggang. Nah, di Amerika itu sakit pinggang ini sangat umum. Untuk orang itu alasan nggak mau masuk kerja, nggak mau ke kantor gitu. Itu alasannya apa? Sakit pinggang gitu. Dan ini hanya bisa dikalahkan oleh sakit flu. Dan slide berikutnya, Pak. Nah, diklasifikasikan menurut tentang waktunya. Kalau masih kurang dari 4 minggu, itu dianggap akut. Lebih dari 12 minggu, itu dianggap sudah kronis. Ini nanti berhubungan dengan pemeriksaan dan pengobatan yang harus dilakukan. Slide berikutnya, penyebabnya bisa mekanik itu bisa maksudnya dari apa, salah posisi, kemudian dari olahraga, cedera kayak gitu. Kemudian bisa disebabkan juga karena ada peradangan. Peradangan itu bisa karena infeksi atau yang non infeksi. Itu misalnya penyakit-penyakit degeneratif. Bisa disebabkan juga oleh karena adanya kanker. Kanker ini kalau pada tulang biasanya itu karena anak sebar atau metastasis. Jarang-jarang yang karena dari tumor saraf. Kemudian kelainan karena metabolik. Metabolik itu jadi dari metabolisme kalsium, misalnya karena osteoporosis, kemudian karena kelainan pada tulang rawan. Berikutnya adalah psikosomatis. Biasanya banyak mengenai orang-orang pekerja kantoran karena stres segala macam bisa sakit pinggang atau nyeri dari tempat yang lain, revert pain, nyeri dari bagian tubuh yang lain, misalnya apa, saluran ini kandung kemih, dari kalau perempuan ya dari organ-organ kewanitaannya, dari sel telur, dari rahimnya, seperti itu. Slide berikutnya. Sebentar, kok macet nih. Oh, ya. Sebentar, Dok. Ya. Maaf, agak macet, Tuan. Ya, apa. Sebentar ya, sebentar. Apa namanya? Di sini sakit pinggang itu sebenarnya macam-macam, baik penyebabnya maupun mekanismenya, asal dari mana itu sakitnya. Jadi di pinggang itu ada berbagai macam organ. Itu dari sini, nah ini aja enggak apa-apa.
Dari sini bisa kelihatan di pinggang itu ada tulang, ada yang kuning ini adalah saraf, kemudian ada pembuluh darah, dan ada organ-organ yang di luar tulang, misalnya otot, kemudian ginjal dan kawan-kawannya, ginjal, saluran kemih, kandung kemihnya sendiri, kemudian apa namanya, kalau perempuan ya rahim dan saluran sel telurnya. Ini kalau apa namanya, kondisi yang ada di dalam pinggang tersebut. Nah, di sini saya batasi aja, kita membahas yang sistem muskuloskeletal, sistem otot dan tulangnya. Di situ hanya ada otot, tulang, pembuluh darah, dan saraf. Slide berikutnya. Bentar. Ya. Jadi, di sini saraf yang untuk ke kaki itu ada saraf pada umumnya itu ada 3. Itu untuk mengurusi sensorik itu untuk merasakan, motorik itu untuk menggerakkan otot-otot, itu fungsi dari saraf. Satu lagi fungsi saraf yang tidak kalah penting adalah yang otonom. Otonom itu artinya kita tidak bisa mengendalikan. Contohnya apa? Contohnya berkeringat itu kita tidak bisa mengendalikan. Itu fungsi saraf yang otonom. Fungsi yang lain adalah misalnya ereksi itu juga otonom, tidak bisa dikendalikan oleh otak kita. Nah, gejala klinis yang muncul adalah tergantung dari kerusakan atau gangguan yang menjadi penyebab. Jadi dibagi 2 secara besar, asalnya dari sistem muskuloskeletal. Ini yang dari otot, tulang, ligamen. Ligamen ini yang menyatukan, mengikat tulang dengan tulang. Diskus ini adalah bantalan antar ruas tulang belakang dan sarafnya sendiri. Kalau sistem yang non muskuloskeletal itu ya ginjal, organ-organ kewanitaan, prostat, seperti itu. Nah, pagi ini kita bahas yang sistem muskuloskeletal saja. Karena yang non muskuloskeletal ini nanti ada ahlinya lagi. Ini Dok. Nah, pemeriksaan yang harus dilakukan. Kapan kita harus melakukan pemeriksaan tambahan ya, pemeriksaan ronsen, CT scan, MRI. Pertama adalah dilakukan ronsen bila ada red flag. Red flag ini bendera merah atau sesuatu yang membuat perhatian kita itu lebih mewaspadai. Misalnya apa? Trauma yang signifikan, misalnya jatuh dari ketinggian 10 meter atau jatuh dari plafon rumah, kemudian punggungnya sakit. Nah, itu kita harus periksa dengan pemeriksaan minimal dengan X-ray untuk melihat kondisi tulangnya, apakah ada yang patah. Kemudian dilakukan pemeriksaan ronsen lagi apabila berat badan turun yang tidak diketahui penyebabnya. Tidak lagi diet, tapi tiba-tiba dalam waktu 3 bulan 10 kilo. Dan nyeri pinggang disertai demam. Ini kita juga harus melakukan pemeriksaan tambahan yang lain.
mengkonsumsi atau mendapatkan pengobatan yang menurunkan daya tahan tubuh atau obat-obat imunosupresor, misalnya steroid, karena mungkin punya sakit asma, jadi rutin dia meminum steroid tersebut. Kita harus lebih waspada apabila nyeri punggung, kemudian ditanya juga ternyata minum obat-obatan steroid tersebut. Itu kita juga harus curiga ada sesuatu di sistem muskuloskeletalnya. Kemudian riwayat cancer yang lain, misalnya sudah pernah dilakukan pengobatan tentang untuk kanker payudara atau kanker tiroid. Itu apabila mengalami nyeri punggung, kita harus melakukan pemeriksaan tambahan seperti minimal X-ray. Ada riwayat penyalahgunaan obat. Obat-obat di sini bukan hanya narkoba, tapi obat-obat steroid itu yang tidak terkontrol pemakaiannya. Misalnya apa? Suka minum jamu. Nah, jamu-jamu ini kadang-kadang mengandung steroid juga. Jadi tanpa kita tahu, tanpa disadari sama pasiennya, kalau jamu yang dipikirnya itu hanya obat herbal, ternyata mengandung steroid. Dan dosisnya kan tidak diketahui, sehingga jadi kacau badannya. Kemudian ada riwayat osteoporosis. Apabila disertai dengan nyeri pinggang, osteoporosis ini kita curiganya pasiennya mengalami patah di tulang belakangnya. Nyeri pinggang yang disertai kelainan saraf, misalnya sudah sakit pinggang, sudah hilang timbul, sudah lebih dari 3 bulan, 6 bulan, bahkan kadang-kadang 1 tahun, terus makin lama kalau jalan diseret, makin pincang, makin lemah salah satu kakinya. Ini kita juga harus cari pemeriksaan yang dilakukan dengan minimal X-ray dulu. Nyeri pinggang yang lebih dari 6 minggu, ini juga kita harus cari penyebabnya. Kenapa penyebab dari nyeri pinggang tersebut. Pemeriksaan yang bisa dilakukan adalah MRI, ini untuk melihat struktur di luar tulang, melihat saraf, melihat otot, melihat sendi. Kalau CT scan ini biasanya dimintakan untuk pasien-pasien yang trauma, untuk melihat kondisi tulangnya. Tulangnya patah seberapa berat gitu. Nah, ini struktur tulang belakang kita. Kalau dilihat dari atas, gambar yang sebelah kiri, di situ ada di tengah-tengah badannya itu ada namanya nucleus pulposus. Ini sama seperti olinya shockbreaker mobil atau shockbreakernya motor. Dia ini bentuknya seperti gel, sehingga untuk menahan atau mengurangi beban yang diterima oleh badan. Kemudian dia di tepinya ini adalah namanya annulus fibrosus. Dia fungsinya sama seperti ban mobil. Dia menahan nukleus pulposus ini supaya tidak bocor. Nah, apabila terjadi kerusakan, otomatis gel ini, cairan nukleus pulposus ini akan bocor keluar. Dia kalau keluar ke belakang, karena di depan dan samping itu dia jaringan ikatnya lebih kuat. Sehingga pilihan satu-satunya dia hanya bocor ke belakang. Di belakang ini ada struktur saraf tulang belakang. Apabila dia mengganggu atau menggencet dari saraf tulang belakang ini, otomatis akan nyeri. Ya, belakang saraf ini ada tulang-tulang yang lain dan dia membentuk suatu sendi. Karena ruas tulang belakang ini ada 33 ruas dan antar satu ruas itu dia mempunyai sendi.
sendi-sendi ini pun bisa mengalami kerusakan. Mohon maaf masih slide yang sebelumnya, Pak. Nah ini kemudian gambar yang di kanan ini di penampang tulang belakang kita dilihat dari samping. Nah di sini kerusakan pada diskus itu yang isinya tadi nukleus pulposus dan ini apabila dia rusak, dia bocor ke belakang menekan saraf tulang belakang ini. Dan sehingga fungsi dari saraf tulang belakang ini akan terganggu. Fungsi saraf tadi sudah disebutkan ada 3, merasakan, menggerakkan, dan yang tidak bisa kita kontrol. Jadi nanti pun gangguannya yang dialami adalah gangguan fungsi dari saraf yang 3 ini. Saraf berikutnya, gambar berikutnya. Yang penting adalah pencegahan supaya tidak terjadi kerusakan pada sistem muskuloskeletal kita. Pertama, latihan. Mulai umur berapapun, mulai anak-anak sampai kita sudah tua sekalipun, tetap harus latihan. Hanya saja latihannya ini harus disesuaikan. Kalau sudah di atas 30, sudah tidak dianjurkan lagi untuk latihan-latihan yang high impact. High impact itu contohnya apa? Contohnya adalah loncat-loncat, kemudian berlari, itu sudah tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah latihan-latihan untuk meningkatkan endurance, meningkatkan ketahanan fisik. Caranya apa? Bisa dengan sepeda, treadmill, berenang. Tidak dianjurkan lagi olahraga yang bersifat permainan seperti bulu tangkis, tenis, futsal, itu sudah tidak dianjurkan. Kenapa? Ya contohnya atlet sepak bola profesional saja begitu sudah di atas 30 tahun dia berhenti, tidak main bola lagi. Dia akan beralih ke olahraga yang lainnya yang tidak high impact. Kemudian yang kedua adalah berhenti merokok. Kenapa? Berhenti merokok ini hampir 80% dari pasien-pasien yang sakit tulang belakang itu kebanyakan karena merokok. Kenapa? Karena merokok ini dia selain mengganggu transport oksigen ke dalam jaringan, ke dalam sel, dia juga menghasilkan satu radikal bebas. Radikal bebas ini satu zat yang membahayakan, dia akan merusak dinding sel badan kita. Sehingga sel-sel kita lebih cepat rusak tanpa sempat untuk memperbaiki diri lagi. Nah, ini apabila latihan-latihan yang malas mau pergi ke luar, malas mau pergi ke tempat fitness, malas pergi ke kolam renang, bisa dilakukan latihan-latihan yang bisa dikerjakan di rumah seperti ini. Bisa melakukan gerakan sit up, gambar sebelah kiri, kemudian seperti mau terbang, jadi ini untuk melatih otot-otot punggung kita. Sama seperti gambar yang sebelah kanan, dia menegangkan seluruh ototnya, mulai dari leher, punggung atas, punggung bawah, sampai ke bagian kaki yang belakang ini juga akan berkontraksi. Gambar berikutnya. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Membungkuk, kemudian menggerakkan badan ke kiri, ke kanan. Kenapa? Karena beban di punggung akan lebih berat. Sehingga kalau sudah punya sakit pinggang, dia akan lebih gampang cedera. Gambar berikutnya. Ini juga tidak boleh kita seperti ini karena semua tumpuan akan ada di tulang belakang. Sehingga kalau sudah punya riwayat sakit pinggang, sebaiknya tidak melakukan gerakan seperti ini. Gambar berikutnya. Ini juga tidak boleh mengangkat kaki dari lantai sampai ke atas karena semua beban akan tumpuannya akan di pinggang. Dan ini tujuannya, maksudnya dia mau mengecilkan perut atau memperkuat otot perut, tapi ini gerakan yang salah. Lanjut. Paling bagus adalah berenang.
berenang dengan gaya apa? Gaya apapun. Karena dengan berenang, semua otot-otot dari ujung kepala sampai ke ujung kaki akan bergerak. Dan tidak bisa menipu. Maksudnya apa? Kalaupun ada cedera atau rasa tidak enak di salah satu sisi, tangan kiri atau kaki kiri, kaki kanan, itu mau tidak mau dia harus bergerak. Karena kalau tidak bergerak semua, tenggelam nanti. Kalau misalnya lututnya nyeri, latihan sepeda statis, nanti yang bergerak hanya kaki yang sehat, kaki yang tidak enak tadi kaki yang sakit tadi nggak mau mengayuh sepedanya. Nah, itu bisa diatasi dengan berenang. Dengan berenang ini semua otot akan bergerak seimbang kiri dan kanan. Gambar berikut. Latihan beban. Latihan beban ini juga penting untuk orang yang sudah lanjut, karena dengan latihan beban ini massa otot, kekuatan otot dan massa tulang, kekuatan tulang itu akan tetap terpelihara. Karena badan kita ini kalau tidak dikasih beban, dia akan berkurang massa otot dan massa tulangnya ini. Sehingga harus tetap dirangsang supaya kekuatannya tidak berkurang. Cukup beban 10 kilo begitu untuk melatih kekuatan otot-otot tangan dan massa dari tulang. Gambar berikut. Seperti ini dianjurkan. Dia bisa latihan ini untuk memperkuat otot-otot punggung sekaligus otot-otot perut dan kaki. Gambar berikut. Nah, ini gerakan seperti menekan lantai dengan punggung. Jadi kalau bisa lantai sampai jebol. Nah, dorong pakai punggungnya. Seperti itu. Ini gerakan-gerakan yang aman tapi efektif untuk memperkuat otot-otot punggung. Lanjut. Seperti ini gerakan mengayuh sepeda virtual. Jadi tiduran di lantai, kemudian kakinya digerakkan seolah-olah seperti mengayuh sepeda. Ini juga efektif untuk otot-otot punggung, perut, dan kedua kaki. Gambar berikutnya. Seperti ini latihan semi plank ya. Jadi yang gambar yang cewek ini dia lebih kuat, dia bisa menahan satu kaki dengan satu tangan, menahan berat badannya. Kalau tidak kuat, cukup satu kaki dulu. Seperti yang dilakukan oleh laki-laki yang berkaos merah ini. Gambar berikut, latihan seperti ini. Menekan lantai dengan perut. Nah, jadi kalau bisa lantainya jebol karena ditekan sama perutnya. Ini untuk memperkuat otot-otot punggung. Ini masih gerakan yang semi plank. Kalau plank beneran mungkin masih belum kuat, bisa melakukan gerakan seperti ini. Gambar berikutnya. Nah, mendorong dinding dengan punggungnya. Jadi posisi seperti setengah duduk begini, kemudian bersandar di dinding. Nah, dorong itu dindingnya sampai jebol. Gitu. Gambar berikut. Seperti ini untuk gerakan stretching. Dia tidak membebani punggung, tapi otot-otot kaki dan perut itu bisa terlatih. Lanjut lagi. Seperti ini gerakan seperti sit up, tapi nggak perlu sampai mencium lutut. Seolah-olah mau mencium lutut, tapi berhenti di tengah jalan. Ini cukup sampai punggung bagian atas ini terangkat dari lantai. Ini sudah akan memperkuat, akan membuat otot-otot perut dan otot paha bagian depan akan berkontraksi. Gambar berikut, lanjutnya. Ya, ini ringkasan dari yang tadi, gerakan-gerakan yang bisa kita lakukan. Jadi
semua latihan-latihan ini tujuannya adalah memperkuat otot-otot dan tulang belakang kita maupun tulang-tulang yang lain secara umum. Dan tidak perlu keluar rumah, tidak perlu menyewa tempat fitness atau kolam renang. Jadi yang malas pergi-pergi ya cukup dengan gerakan-gerakan seperti ini sudah cukup. Gambar berikut. Nah, manajemen untuk nyeri punggung bawah ini tergantung dari penyebabnya. Bisa untuk akut dan kronis ini berbeda. Kalau yang akut hanya kurang dari 2 minggu tadi janjinya itu kita rawat sendiri, bisa istirahat, latihan, fisioterapi, dan minum obat-obatan untuk anti nyeri. Apabila 2 minggu tidak ada perbaikan, sampai 12 minggu tidak ada perbaikan, maka dia sudah masuk ke kronik. Itu harus dicari. Kenapa? Kalau dia infeksi ya dikasih antibiotik. Kalau dia karena kelainannya, karena sendinya atau sarafnya yang terganggu, bisa dilakukan injeksi di sendi, facet block. Kemudian kalau lebih nyeri lagi bisa dipasang satu kateter atau satu selang kecil, dipasang di punggungnya, namanya epidural block. Kalau sudah semua ini tidak bisa atau gagal, maka dilakukan operasi. Operasi pun masih macam-macam juga. Pilihannya mulai dari yang minimal invasif sampai yang maksimal. Buka lebar, benar-benar dibersihkan infeksinya kalau diinfeksi. Kemudian kalau sarafnya yang terjepit ya benar-benar dibebaskan sarafnya. Kemudian dipasang pen dan seterusnya. Nah, operasi ini itu sangat jarang dikerjakan. Hanya sekitar 10 maksimal 20% dari seluruh pasien-pasien yang datang dengan nyeri punggung. Sisanya yang 80% itu bisa dengan konservatif. Konservatif itu ini tadi hanya latihan, kemudian fisioterapi dan obat-obatan. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini 80% akan sembuh sendiri dengan terapi non-operatif. Slide berikut. Habis, dokter. Habis, ya. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan, silakan. Terima kasih, Mas Herman. Ya, Dok. Sangat menarik. Ibu-ibu, bapak-bapak, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Saya, Dok. Ya, monggo silakan tuh. Sebutkan namanya. Ya, terima kasih Pak Dokter. Nama saya Rosana Susi. Ya. Terima kasih Pak Dokter Herman. Jadi ini Pak, beberapa tahun yang lalu pada saat kita jalan-jalan, tiba-tiba kaki saya tidak bisa melangkah, Pak Dokter. Sampai saya diam beberapa saat, terus baru bisa melangkah. Nah, karena takut, akhirnya saya ke dokter ortopedi. Ya. Nah, setelah di rongsen, divonis katanya stadium 3. Jadi harus dioperasi saat itu, katanya. Terus, lututnya, Bu, ya? Ya Pak? Lututnya ya? Iya Pak, iya. Oh iya, iya. Nah, kan saya selain takut kan mahal ya Pak Dokter. Ya. Sehingga saya minta ada obat. Ternyata menurut beliau karena stadium 3 tidak ada obat, hanya itu salah satunya. Akhirnya saya second opinion ke dua kali. Nah, yang terakhir, dokter yang terakhir itu menyarankan saya terapi. Nah, saya akhirnya mau gitu ya, karena terapi kan ini saja. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Dokter, tadi kan Pak Dokter sampaikan itu saraf kaki itu ada 3. Ya, ini yang mana ini yang saya sakit ini, Dok? Termasuk yang mana gitu? Tadi kan ada 3 ya, Dok? Ya. Terus yang kedua, apakah dengan terapi ini menyelesaikan masalah, artinya tidak akan
timbul lagi. Kalau timbul, itu apa yang harus dilakukan, Dok? Ya. Katanya kan saya kena osteoporosis artritis, kata beliau, kata dokternya waktu itu. Itu barangkali, Dok. Terima kasih. Ya. Jadi ini pertama, Ya, Pak. jadi saya jawab Pak, ya. Saya jawab Iya, ya. Pak. Ya, Iya, Pak. jadi pertama, kalau yang saya tangkap adalah kerusakannya terjadinya pada lutut. Ya, karena tadi sempat dibilang kalau osteoartritis. Nah, osteoartritis ini kerusakannya adalah tulang rawannya yang sudah mulai habis, sudah mulai rusak di lutut. Nah, itu ada grade-nya, ada tahapan-tahapannya. Nah, kalau sudah tahap 3 itu artinya tulang rawan yang tersisa itu sudah sedikit. Jadi tulang paha dengan tulang kering itu nyaris bertemu. Kalau sudah grade 4 itu sudah ketemu, udah tulang dengan tulang udah ketemu. Dan itu diem aja udah sakit. Tapi kalau grade 3 ini kalau tidak dikasih beban, dia mungkin tidak terasa sakit. Tapi begitu diberikan beban, berat badan, misalnya dari duduk mau berdiri, nah itu sakit. Tapi nanti kalau sudah berjalan agak lama, nyerinya berkurang. Nah, untuk osteoartritis yang di lutut itu aturannya baru boleh dioperasi di atas 60 tahun. Operasinya apa yang dilakukan? Operasinya adalah melapisi tulang rawan yang rusak tadi. Jadi tulang rawan yang rusak itu dibuang, diganti dengan lutut buatan, lutut baru, supaya bisa bergerak. Itu. Kemudian biaya. Kalau bayar sendiri memang mahal. Tapi sekarang sudah ada BPJS, nggak ada masalah. Dengan BPJS semuanya gratis. Jadi katanya nggak bisa, Dok. Waktu itu saya nanya, Dok. Bisa. Jadi ganti ini kan ganti sendi kan namanya operasinya. Nah, itu bisa dikerjakan di rumah sakit yang tipe A. Jadi seperti di RSCM, di Gatot Subroto, Koja, Fatmawati itu bisa. Kalau di rumah sakit tipe B dan C ke bawah itu tidak bisa. Memang karena plafonnya kecil. Jadi memang memang seharusnya dioperasi di rumah sakit yang seperti tadi itu. Kalau saya pribadi, saya lebih senang saya rujuk ke Gatot Subroto karena lebih cepat. Asal pasiennya sudah yakin, sudah tidak ragu-ragu lagi untuk dioperasi, pasti saya kirim ke Gatot Subroto karena penanganannya cepat sekali. Jadi begitu datang pertama sudah mau langsung dioperasi, paling minggu depan sudah langsung dikerjakan. Nah, kalau di tempat yang lain antriannya masih lama. Gitu kalau yang ini untuk operasi ganti sendi tadi. Kemudian terapinya fisioterapi untuk osteoartritis. Fisioterapi ini biasanya akan dikerjakan pada setiap tahapan sakit osteoartritis lutut ini. Mau yang tahap 1 sampai tahap 4 sampai bahkan yang sudah operasi sekalipun harus dikerjakan fisioterapi. Tujuannya supaya nyerinya ini kalau pasca operasi nyerinya ini supaya cepat hilang dengan banyak latihan. Kalau sebelum dioperasi tujuannya adalah memperkuat otot-otot kaki karena otot kaki yang lemah akan membuat lutut ini jadi tidak stabil sehingga akan lebih mudah untuk merasa nyeri. Kira-kira itu Bu yang bisa saya sampaikan. Pak, ini termasuk saraf kaki. Tadi kan ada 3 ya Pak? Nah itu beda gini. Kalau yang tadi saya terangkan itu nyeri karena tulang belakang, jadi saraf yang kejepit. Nah kalau ini dia nyerinya itu bukan karena sarafnya yang terganggu, tapi karena permukaan sendinya itu sudah rusak. Itu yang menyebabkan nyeri. Jadi kalau yang tulang belakang tadi, karena tulang belakang itu kan sama seperti itu kabelnya otak. Otak ini kan komputernya kita. Nah,
untuk menyampaikan pesan dari otak kepada otot-otot tangan dan kaki itu perlu kabel. Nah, kabelnya ini kalau tergencet sama seperti kabel-kabel listrik yang lain. Jadi terganggu nanti aliran listriknya itu. Nah, fungsi dari tulang belakang ini memuat serat-serat atau serabut kabel yang fungsinya 3 tadi itu. Jadi kalau yang osteoartritis itu dia nggak ada kabelnya kan nggak masalah, tapi sendinya yang rusak. Sama seperti lampu di rumah kita. Yang rusak adalah lampunya, bukan kabelnya, bukan gensetnya. Nah, kalau orang kena stroke yang rusak kan gensetnya. Kalau orang kena saraf kejepit yang rusak adalah kabelnya. Nah, ini lampunya yang rusak. Jadi lampunya harus diganti. Sama seperti osteoartritis ini, lututnya harus diganti lutut baru. Gitu. Terima kasih Pak Dr. Herman. Oke, ya, Bu. Ya, Assalamualaikum. Salam. Silakan pertanyaan yang lain. Saya Dok, saya mau bertanya. Ya, silakan. Ya. Ibu Sri. Nama saya Ibu Sri, usia 65. Beberapa waktu yang lalu, saya tuh kalau bangun tidur, di belakang saya ini kok kayaknya sakit sekali gitu. Ya. Jadi punggung bagian bawah gitu. Tapi saya nggak pernah periksakan ke dokter. Apain itu saya mau tanyakan penyebabnya apa ya Dok? Tapi nggak lama sih. Kalau sudah mulai bergerak gitu, sudah mulai aktif lagi, hilang gitu sakit. Cuman kalau bangun tidur aja gitu. Apa salah posisi? Apa Jadi, gimana ya Dok? setiap kali bangun tidur itu kan namanya perubahan posisi. Dari tidur mau duduk, dari duduk mau berdiri. Kalau tulang belakangnya sakit, biasanya itu karena ketidakstabilan dari tulang belakang ini. Nah, kenapa dia bisa tidak stabil? Yang memegang itu kan otot. Otot ini terlalu lemah. Otot perutnya ini lemah. Jawabannya adalah memperkuat otot perut dan otot punggung. Caranya gimana ya tadi? Berenang, kemudian latihan-latihan yang digambar tadi itu untuk memperkuat otot-otot punggung dan otot perut. Kenapa dia jadi tidak stabil tulang belakangnya? Ya karena bantalan yang seharusnya masih bagus, ini sudah mulai tidak bagus. Sama seperti pernya mobil, kalau sudah sekian tahun dia fungsinya akan berkurang, sehingga kalau melewati jalanan yang jelek dia akan sudah nggak nyaman lagi, sama seperti ini. Jadi bantalan tulang kita itu sudah rusak, sudah mulai berkurang fungsinya, ditambah lagi dengan otot-otot yang lemah, itu akan membuat ketidaknyamanan di pada saat perubahan posisi itu. Sehingga nanti ibu harus latihan ekstra, tambah lagi latihannya sekarang kekuatan otot punggung dan kekuatan otot perut. Paling bagus adalah berenang. Nah, Iya. kalau kita berenang, ya latihan-latihan itu tadi, latihan sit up, kemudian latihan yang digambar tadi lah. Itu untuk memperkuat otot punggung dan otot perut. Selain itu juga bebannya juga harus dikurangi. Jadi Beban berat badan angkat-angkat. diturunkan. Ya, caranya menurut saya berat badan paling gampang apa? Jangan makan nasi, jangan makan gorengan. Nah, itu yang gampang. Nasinya diganti, ganti ubi, singkong gitu ya. Goreng-gorengannya juga diganti dengan rebusan, dipanggang, boleh. Itu kira-kira ini Bu. Dulu sebelum COVID ya Dok, saya suka berenang. Memang nggak pernah rasa sakit. Selama COVID 2 tahun lebih, itu yang mulai berasa sakit. Tapi saya rutinkan dengan BEP. Jadi sekarang sudah agak berkurang gitu loh Dok. Jadi kalau itu sudah, karena mungkin dari BEP itu ada yang stretching yang ke bawah itu tuh berasa sekali dari sini. Terus ini satu lagi, jangan tidur di kasur yang empuk. Tidurnya di kasur yang keras. Kalau enggak kasurnya dilapis sama triplek. Di atas triplek dikasih
bed cover atau selimut yang tebal biar nggak sakit. Kalau nggak mau repot, tidur di lantai pakai matras atau pakai karpet yang tebal gitu. Angin tar. Ya, karena ya itu dikasih dilapis triplex itu ininya, kasurnya. Di atas triplexnya ditambahin bed cover biar nggak sakit. Baik. Itu kira-kira. Terima Ya, kasih, Dok. Boleh tanya, Dok? Terima kasih. ya, silakan. Ya. Saya ikhtiar, Dok. Ya. Siap itu berubah. Kadang-kadang ya saat ruku sholat itu tulang punggung saya bunyi keras gitu ya. Saya kata-kata saja. Ya, itu apa ya, Dok? Apa ini ada kaitannya kira-kira ya 5 tahun yang lalu ya, saya pernah kecelakaan mobil. Ya, kecelakaan mobil, benturan ke belakang ya, jadi sampai posisi saya itu sampai flat gitu ya, saya ikut begini posisi ya, tapi nggak terasa sakit punggung saya, cuma di sini agak kebas. Tad saya periksa ke dokter ya, Dok, ke ahli rehab medik ya. Di situ di ronsen ya, yang saya tidak ada kelainan punggung ya akibat trauma benturan tadi. Tapi kata dokter itu saya pernah ada syarat kejepit. Padahal saya nggak merasakan sama sekali saat itu ya ada syarat kejepit. Nah, ini apakah masalah itu syarat kejepit itu bisa sembuh sendiri atau bagaimana? Kan saya betul nggak merasa syarat kejepit baru ketahuan dalam ronsen itu, Dok ya. Apakah itu kemudian yang sekarang saya nggak sering sih ya, kadang keras gitu, saya nggak juga keras, lembut sekali keras gitu. Nah, kita bagaimana, Dok? Nah, ini sama seperti yang di slide yang tadi, nyeri di tulang belakang itu kan bisa dari atas tuh leher sampai ke bawah ke pinggang. Nah, ini kemungkinan terjadinya karena mekanik, karena trauma, sehingga terjadi kerusakan di atas, entah di leher atau entah di daerah punggung atas. Tergantung nanti waktu diperiksa terdapat kelainan di mana. Kalau kelainannya ada di jari-jari, di lengan bawah, itu biasanya ada gangguan di daerah leher. Nah, gangguan di daerah leher ini, di saraf yang level mana, baru akan ketahuan kalau di MRI. Dilihat tuh sarafnya terjepit di mana. Dan yang menjepit itu apa? Entah tulang atau bantalan tulang. Apabila jepitannya ini berat, jadi nggak hanya terasa kebas, kesemutan gitu ya, tapi sampai jari-jari atau lengannya ini nggak bisa bergerak, itu tentu harus dioperasi. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah kita cek dulu di mana nih gangguannya. Harus dilakukan MRI dulu, Pak, untuk melihat saraf di daerah leher. Karena kalau dari ceritanya tadi adalah kecelakaan mobil, dan yang paling rentan adalah kalau kecelakaan mobil itu daerah leher, karena bisa daerah paling mobile, daerah paling banyak bergerak adalah leher dibandingkan tulang belakang yang lain. Meskipun ada juga yang berapa bulan yang lalu itu saya dapat pasien kecelakaan di tol Cipali, dia pakai seat belt tapi patah punggungnya, itu bisa juga seperti itu, sehingga akan sarafnya terganggu. Saraf yang terganggu kan bisa tiga, terganggu sensoriknya, motoriknya, atau yang lain gitu. Dan ketahuan kalau nanti setelah dilakukan MRI. Jadi bunyi krek itu dari itu, Dok, yang kadang-kadang kalau pas rukuk gini kan krek. Nah, bisa, Pak, itu terganggu ininya, sudah nggak bagus lagi sendi-sendinya itu yang mengunci. Ya, itu sudah mulai rusak. Kemudian selama tidak ada kerusakan yang mengganggu
saraf tulang belakang kita mungkin ya masih bisa dikonservatif. Konservatif itu ya dikasih obat-obatan, latihan, fisioterapi. Sayur. Jadi intinya tetap harus nganu Pak, dok ya, periksa itu ya. Jadi Ya periksa, Pak, betul. Kan kalau kayak gini kan kita nggak tahu sampai di level mana kerusakannya dan seberapa berat. walaupun sekedar bunyi aja, karena nggak ada rasa-rasa sakit atau apa nyeri gitu ya. Cuma Ya, kan, hanya mengganggu gitu aja. Ya, Ya, terima kasih dok. ya masih Pak. Saya tanya dokter. Ya, Saya Bu Umi dokter. Saya Ya. ingin tanya, sekarang kan dijual banyak bantal-bantal kesehatan tulang punggung ya. Itu sebaiknya ketebalan bantalnya seberapa supaya nggak sakit punggung. Kemudian yang kedua, kalau kita sakit punggung atau sakit lutut, kadang pengen dikompres, minum obat dok. Baiknya kompres dingin apa kompres panas? Yang pertanyaan berikutnya, Jangan banyak. kenapa? Jangan banyak-banyak pertanyaannya. Saya pernah nganter saudara ke chiropraktik untuk pengobatan tulang punggungnya. Itu sepertinya agak dipaksa gitu dok. Apa itu sudah ada izin dari kedokteran atau bagaimana dok? Saya kok agak ngeri lihatnya. ya. Ada satu lagi pertanyaannya. Bunyikan pinggang tuh boleh nggak sih dok? Saya kok lihat sering banyak orang membunyikan pinggang kertek-kertek gitu. Terima kasih sudah Dr. Usman. Nah, bantal ini nggak ada patokannya sih, Iya. senyamannya aja. Kadang Oh. kalau saya sendiri sih saya lebih suka tidur nggak pakai bantal. Tapi ya tergantung inilah, itu tidak terlalu masalah kalau untuk tulang belakang. Yang masalah adalah kasurnya. Kasurnya tidak boleh terlalu empuk, karena dengan terlalu empuk itu pada saat kita tidur titik gravitasi yang paling berat itu adalah di pinggang. Sehingga kalau dia kasur yang terlalu empuk, dia akan ambles dan beban semua badan itu akan ada di pinggang. Bangun-bangun malah bukan segar tapi sakit. Kalau untuk chiropraktik ini saya nggak ngerti, karena ini kan namanya pengobatan alternatif ya. Pengobatan alternatif itu ya salah satunya adalah chiropraktik ini. Jadi sama seperti ada kaitannya juga dengan yang pertanyaan ketiga tadi yang bunyi truk itu kan sebenarnya sama seperti kita membunyikan ini jari-jari kita. Nah, Jari ya. Ya, itu kan hasil dari ligamen. Ligamen itu yang mengikat tulang dengan tulang. Itu kalau kita makan paha ayam, itu kan di ujungnya ada tuh yang putih-putih itu. Ya. Ya, itu Itu namanya ligamen. Itu yang tarik dia akan bunyi. Tulang rawan. Bukan tulang rawan ya, tapi yang putih yang ini nih, yang seperti serabut itu nggak bisa dimakan, dia kan keras itu, karena dia fungsinya mengikat tulang dengan tulang. Itu yang kalau ditarik dia ya bunyi. Jadi meskipun nggak ada kelainan apa-apa, kalau dikeretekin ya pasti semua orang akan bunyi, dan itu akan menyebabkan kerusakan pada ligamen ini. Jadi sebaiknya jangan ya dok. Nggak usah, kalau mau ya olahraga aja, udah bergerak. Kita itu dirancang untuk bergerak, tidak untuk diam. Ya. Kemudian yang kompres dok? Yang kompres ini prinsipnya ada dua kan, dingin sama panas. Kapan kita pakai dingin? Pakai dingin itu kalau kelainannya akut, misalnya baru kejedot gitu ya. Supaya kejedot itu kan trauma. Itu terjadi pecahnya pembuluh darah kecil-kecil sehingga akan bocor darahnya ini. Nah, supaya dia tidak bocornya banyak, kompres es sehingga pembuluh darahnya akan mengecil. Berapa lama? Itu sampai 3 hari. Sehari bisa 2 atau 3 kali kompres es. Hari keempat, pembuluh darah yang mengecil tadi itu
sudah harus dilebarkan lagi. Karena apa? Bocoran-bocoran darah ini itu harus segera dibuang. Kalau enggak nanti dia kalau banyak ada kuman yang masuk ke situ jadi infeksi. Nah ini kalau dia kecil aja sedikit aja dia akan nampak sebagai apa ya, memar itu yang biru itu bekuan darah itu harus segera dibuang. Caranya dengan kompres hangat. Jadi itu tergantung kejadiannya. Kalau kejadiannya sudah lebih dari 3-4 hari ya mendingan di kompresnya air hangat. Kalau masih baru air es. RS ya. Ya. Baik dokter, terima kasih. Ya, masih Bu. Oke, terima kasih Mas Herman, terima kasih. Ya, Dok. Sangat menarik sehingga banyak pertanyaan. Mungkin masih banyak pertanyaan, barangkali nanti minggu depan kita bisa ketemu lagi. Terima kasih sekali lagi Mas Herman. Terima kasih. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Terima Dokter. kasih, Dok. Assalamualaikum. Dokter. Waalaikumsalam. Jadi para ibu, para bapak, karena sudah jam 10 lewat, jadi saya batasin, maaf ya. Yang penting kita tahu penyebabnya dan bagaimana mencegahnya. Penyebabnya bisa dari trauma, bisa dari karena obat, terutama itu jamu. Jamu itu mengandung steroid. Saya dulu pernah cerita, gara-gara steroid tensi saya sampai di atas 200. Jadi kalau makan jamu itu harus hati-hati. Kalau bisa bikin jamu, bikin sendiri saja. Kelainan metabolisme juga karena kurang kalsium. Bisa karena kanker. Jadi metastase kanker. Juga karena infeksi. Dan pencegahan yang paling baik adalah latihan, olahraga. Menurut Dr. Herman, olahraga yang paling bagus adalah sepeda dan berenang. Sepeda dan berenang. Itu tip-tip yang bisa dibawa pulang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Monggo Pak Padio. wabarakatuh. Silakan ke Pak Padio, saya serahkan kembali. Belum juga. Ya, masih belum bisa. Ya, Sudah. Baik, terima kasih Dr. Usman dan Dr. Herman yang telah memberikan tips kesehatan pada kita semua, dan pertanyaannya cukup banyak, namun karena waktu terpaksa kita tunda lah. Mungkin satu saat bisa bertemu kembali. Dan sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Amin. Baik, saya serahkan kepada Pak Beatriza, kalau masih ada. Pak Amir, monggo Pak Amir. Terima kasih Pak. Masih. Masih. Saya mau tanya tadi Pak Dr. Usman ditutup tadi, enggak apa-apa. Nah, mungkin Dr. Usman aja jawab bisa mungkin. Kalau umpamanya kita sering sakit pinggang itu boleh diurun nggak gitu? Kemudian ciri-ciri khas kita umpamanya saraf terjepit itu apa? Itu mau saya tanyakan dulu. Itu saraf kejepit nanti itu berikutnya dia sudah Iya. Oke. kejepit. Kalau kita sakit di urut, yang urut siapa nih? Laki-laki. Nenek-nenek umur 30 naik nih. Yang urut orang buta, Pak. Buta dari gua hantu. Kalau menurut saya sih boleh aja jadi urut itu ya. Oh, tunanetra. Tunanetra boleh. Perempuan juga boleh, perempuannya di atas umur 50 ya. Baik Pak, kita sambung besok aja Pak. Ini waktu sudah lewat juga. Ya. Kita tutup pada hari ini. 5, 3, 4, 2, 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.